إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan segala aktivitas ketaatan kita kepadanya. Mudah-mudahan semua aktivitas ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala bisa mengijabahi dengan segera. Masyarul muslimin, jamaah rahimakumullah, ada satu fenomena yang terjadi di akhir zaman ini, fenomena minimnya kesadaran seorang mukmin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan perbuatan dosa yang dia perbuat. Terkadang suatu dosa dia menganggap bahwa dosa tersebut merupakan dosa yang kecil di mata dia. Dia remehkan perbuatan dosa tersebut. Bahkan ada sebagian yang menganggap bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dibolehkan, perbuatan yang dihalalkan, perbuatan yang tidak dilarang di dalam syariat. Padahal di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, ketika sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata kepada para tabi'in, di mana mereka merupakan generasi awal yang merupakan generasi yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka sangat hati-hati sekali terhadap perbuatan dosa. Meskipun itu dosa kecil, meskipun itu dosa yang terkadang tidak disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran maupun diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan kepada para tabi'in, kata beliau, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Sungguh kalian wahai para tabi'in, yaitu generasinya setelah para sahabat yang hidup, yang tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan banyak sekali amalan yang dimana kalian menganggap bahwa amalan-amalan tersebut lebih ringan dari sehelai rambut. Inna kunna na'uduha fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Tapi kami dahulu di zaman sahabat ketika membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menganggap perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat membinasakan. Masyarul muslimin, jamaah rahimakumullah, inilah sikap para sahabat yang tentunya generasi setelahnya dan generasi seterusnya itu akan berbeda dalam memandang terkait dengan masalah dosa. Sebab kedekatan mereka dengan Rasulullah SAW, jadi sekecil apapun dosa, maka para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka sedikit pun tidak berani meremehkannya. Mereka khawatir mungkin di mata mereka merupakan dosa yang ringan, tapi bisa jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan Allah anggap ini merupakan perbuatan dosa besar yang mengakibatkan dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahsabuna hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Terkadang kalian wahai hamba-hambaku menganggap suatu perkara ini ringan, menganggap suatu dosa ini sepele, menganggap suatu perbuatan salah itu enteng di mata kalian. Namun bisa jadi indallahi 'azim, perbuatan tersebut akan sangat besar sekali nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, apapun itu perbuatan dosa, apapun itu perkara-perkara yang haram, maka wajib bagi kita untuk kita hindari. Meskipun terkadang perkara tersebut sangat ringan, meskipun terkadang perkara tersebut masih ada sebagian yang kadang mengatakan bahwa ini halal, namun dengan memiliki sikap warak kita, kehati-hatian kita, yang sikap ini sudah punah, sudah jarang sekali dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat dahulu, di mana para sahabat radhiyallahu taala anhum sangat menjunjung sekali sikap wara'. Sikap wara' itu adalah sikap kehati-hatian kita dalam perkara-perkara yang syubhat. Bahkan perkara yang diperbolehkan pun banyak para sahabat meninggalkannya karena mereka khawatir ternyata yang mereka anggap itu boleh, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala ini merupakan perbuatan dosa, ini merupakan perbuatan haram. Hal ini pernah dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Beliau pernah mengatakan, "Kunna nad'u tis'ata a'syaril halal makhafatan al-wuqu'u fil haram." Sungguh dulu kami meninggalkan 9 peluang dari 10 peluang yang halal disebabkan kekhawatiran kami akan terjatuh ke dalam perkara yang haram. Nah, sikap yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu sudah sangat langka. Terkadang sudah tidak dikenal, dan perkara ini merupakan perkara yang sangat asing bagi masyarakat kita, bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut fenomena-fenomena yang seperti ini merupakan fenomena-fenomena akhir zaman, di mana sudah banyak orang-orang yang mereka sudah tidak paham lagi mana yang halal, mana yang haram, dan terkadang itu perbuatan haram tapi dia menganggapnya perbuatan yang sepele menurut mereka, tapi padahal syariat mengancamnya dengan ancaman-ancaman yang sangat pedih siksanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, ada beberapa dalil yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang bagaimana perilaku umat akhir zaman. Yang ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la ya'tiyanna ataupun la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Jadi 14 silam yang lalu, 14 abad silam yang lalu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa nanti akan datang suatu kaum dari umatku. Nabi menyebut dari umatku, mereka yang menghalalkan hirra wal harir, mereka yang menghalalkan zina. Artinya zina ini diharamkan di dalam syariat. Kalau Nabi SAW menyinggung yang menghalalkan zina, begitu juga yang menghalalkan harir, yaitu kain sutra. Wal khamra wal ma'azif, begitu juga yang menghalalkan khamr, minuman keras, wal ma'azif, dan musik. Jadi 4 hal ini 14 abad silam yang lalu Nabi SAW telah menyampaikannya, bahwa yang tadinya diharamkan dan kelak nanti dari umat beliau SAW ada yang menghalalkannya. Apalagi ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kaitannya dengan musik. Jika khamr jelas
Masih banyak kaum muslimin yang sadar bahwa khamr itu haram ataupun zina. Jelas masih banyak kaum muslimin yang mereka sadar bahwa zina itu haram. Tapi amat sangat banyak sekali kaum muslimin yang mereka menganggap bahwa musik itu halal. Musik itu diperbolehkan. Padahal dalil ini sudah jelas bahwa musik itu diharamkan karena tadinya Nabi SAW memang mengharamkan. Lalu beliau mengingatkan, kelak nanti ada umatku yang menghalalkan musik. Berarti musik itu haram, jamaah sekalian rahimakumullah. Hal ini juga banyak disebutkan di dalam dalil-dalil yang ada, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Luqman, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Dan ada sebagian di antara manusia yang mereka memperjualbelikan lahwal hadits, perkataan yang lahu. Dan ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan disepakati oleh mayoritas ahli tafsir. Di antaranya adalah Ishaq bin Rahway, Mujahid, Ikrimah, dan ulama-ulama mufassir yang lainnya. Mereka menyebutkan bahwa penafsiran lahwal hadits itu adalah musik. Tapi mana kesadaran kita sebagai orang-orang mukmin? Bahkan terkadang kita campur adukkan musik dengan solawat, kita campur adukkan musik dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita lupakan. Ini padahal perbuatan dosa. Wallahi, ketika sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi perkara yang dihalalkan, maka subhanallah kita akan melihat dampaknya begitu luar biasa, tidak hanya pada individunya, akan tetapi ini bisa berdampak pada alam, ini bisa berdampak kepada masyarakat kita pada umumnya. Oleh karena ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga dirahmati Allah, tinggalkan perkara yang haram ini, dekatkan diri kita dengan Allah. Tidakkah kita lebih senang, lebih tenang, lebih nyaman dengan membaca Al-Quranul Karim, dengan mendengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah memberikan pilihan itu kepada kita untuk menenangkan jiwa kita. Namun justru malah sebagian dari kita kaum muslimin menenangkannya dengan perkara yang diharamkan di dalam syariat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian dalil yang berikutnya yang ada kaitannya dengan penghasilan yang haram, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu sudah mengingatkan kepada kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, la ya'tiyanna aqwamun, akan datang kelak suatu kaum, suatu zaman di mana la yubalil mar'u bima akhadal mal. Seseorang itu sudah tidak peduli dari mana dia mendapatkan hartanya, amin halal amin haram, apakah ia mendapatkannya dari yang halal atau ia mendapatkannya dari yang haram. Jadi ini akan terjadi fenomena yang seperti ini. Bisa jadi jamaah yang semoga dirahmati Allah, kita sekarang berada di zaman di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini. Kalau kita lihat betapa banyak sebagian kaum muslimin kita yang mereka tidak menyadari bahwa apa yang telah mereka perbuat, apa yang telah mereka kerjakan, dari hasil yang mereka kerjakan itu merupakan hasil yang haram. Begitu banyak sekarang transaksi-transaksi yang dibungkus dengan syariat dan ternyata masih mengandung sistem ribawi. Betapa banyak usaha-usaha yang sekarang lagi ngetren, semisal saham dan yang lain sebagainya,
yang dibungkus dengan fatwa-fatwa yang diperbolehkan, akan tetapi ternyata di dalamnya masih terdapat perkara-perkara yang diharamkan. Di antara perkara yang diharamkannya adalah masih mengandung unsur riba. Di antara perkara yang diharamkan ternyata saham tersebut berisi tentang saham-saham yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Semisal saham khamr ataupun saham-saham yang diharamkan yang lainnya. Tapi terkadang sebagian kita kaum muslimin tidak peduli dengan hal itu. Yang penting dia mendapatkan keuntungan dan keuntungan. Padahal ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah, apa yang kita dapatkan, harta yang kita kumpulkan di dunia ini, kelak nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua pertanyaan. Ketika urusan yang lainnya ditanya hanya dengan satu pertanyaan, tapi tentang harta kita ditanya tentang dua pertanyaan. Min aina akhadha, ataupun min aina iktasabahu, dari mana dia ambil atau dari mana dia dapatkan, wa aina anfaqahu, dan kemana dia keluarkan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ya, berhati-hatilah kita, baik itu dalam perkara-perkara yang kaitannya dengan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari perbuatan larangan-larangan Allah, ya, maka patut dan wajib bagi kita untuk kita menghindarinya. Apalagi terkait dengan berkasbur rizki, yaitu mencari nafkah. Carilah harta yang halal. Jangan sampai harta kita tercampur dari harta yang haram. Karena ingat apa yang disabdakan oleh Nabiullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait harta haram yang kita konsumsi, sehingga ada daging yang tumbuh dari harta haram tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam kita, an-naru aula bih, neraka itu lebih pantas bagi orang tersebut. Makanya ma'asyiral muslimin jamaah yang semoga dirahmati Allah, ya, perbaiki diri kita, besarkan sikap warok kita, karena ini merupakan sikap yang sudah langka dimiliki oleh kaum muslimin. Tidak hanya sekarang, tapi sejak zaman dahulu, ketika ditinggal oleh Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengingatkan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kata beliau, innakum lataghfuluna an afdalil ibadah, sungguh kalian telah banyak meninggalkan ibadah yang paling afdal. Apa ibadah yang paling afdal? Yaitu al-wara', ketika kita bisa bersikap hati-hati terhadap perkara-perkara yang meskipun terkadang perkara tersebut masih sebagian ada yang membolehkannya, tapi kekhawatiran dengan sikap wara' untuk agar supaya tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram ataupun perkara yang dosa, maka ini merupakan sikapnya seorang mukmin yang dia ingin selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini kami ingin menyampaikan wasiat, mengajak kepada diri kami pribadi dan secara umum kepada jamaah sekalian. Mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas takwa dan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sebelum kita tutup khutbah ini, sedikit kami ingin menyampaikan dampak dari perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Ada dua dampak. Yang pertama adalah dampak yang kaitannya dengan individu kita,
Dan yang kedua adalah dampak untuk alam, begitu juga masyarakat kita pada umumnya. Dampak yang pertama bagi individu kita adalah ketika kita melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, kita tidak bisa memilih mana yang halal dan mana yang haram, atau bahkan kita tahu perkara itu haram, tapi kita lebih memilih perkara tersebut karena kita anggap ini lebih menguntungkan kita di dunia. Maka ingat jamaah yang semoga dirahmati Allah, meskipun yang kita dapatkan itu banyak, tapi sungguh itu akan mempersulit kehidupan kita. Tidak sedikit orang-orang yang mereka dikayakan dengan perkara yang haram, mereka tidak merasa puas dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang haram yang semisal ataupun yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, jika kita ingin dimudahkan kehidupan kita, jauhi perkara yang haram, jauhi perbuatan dosa, jauhi kemaksiatan, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar bagi kita. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak kita duga. Ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita dekat dengan Allah, maka semakin kita dipermudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Lalu dampak yang kedua adalah dampak alam ataupun dampak untuk masyarakat kita pada umumnya terhadap dosa yang kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sedikit kita ingin menyadarkan baik diri kita pribadi, diri kami pribadi ataupun kepada jamaah sekalian, sadar ataupun nggak disadari bahwa dosa yang kita kerjakan itu akan berdampak pada alam ini. Dosa yang kita lakukan itu akan berpengaruh terhadap bencana di negeri kita ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa kullan na'khuduhum wa kullan na'khudhuha bidhunubihim." Dan sungguh kami akan mengazab mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka. Wa minhum, dan ada di antara mereka, man arsalna alaihim hasiba, ada yang kami hujani mereka dengan hujan batu. Wa minhum, dan ada di antara mereka, man akhadathu sayhah, ada yang kami siksa dengan suara gemuruh guntur yang begitu keras. Wa minhum man khasafna fil ardi, dan ada sebagian mereka yang kami tenggelamkan di bumi. Wa minhum man aghraqna, dan ada sebagian di antara mereka yang kami tenggelamkan di air. Dan ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin jamaah sekalian rahimakumullah, yang terjadi kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang ada di wilayah Sumatera, itu bisa jadi disebabkan karena dosa-dosa kita yang ada di sini, sehingga berdampak kepada mereka. Apakah kita tidak kasihan dengan mereka? Apakah kita selama ini ketika melakukan perbuatan dosa, ketika kita menikmatinya, kita nggak berpikir bahwa dosa itu bukan hanya kepada kita saja Allah menimpakan siksanya, tapi dampaknya ketika di dunia itu bisa berpengaruh terhadap alam, sehingga yang terkena bencana saudara-saudara kita yang tidak ada di tempat kita tapi di tempat yang lain. Itu sebagai peringatan bagi kita semuanya agar kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah yang semoga dirahmati Allah, ketika kita melihat bencana yang ada di Sumatera sana yang dialami oleh saudara-saudara kita sekarang ini, maka sikap kita yang pertama adalah harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa yang kita perbuat sebelum itu menimpa pada diri kita. Lalu kemudian kita doakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
menjadikan wafat mereka bagi orang-orang yang beriman di antara mereka menjadi kematian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohonkan ampun kepada mereka semua. Karena sekali lagi, mereka yang tertimpa musibah tersebut, sedangkan bisa jadi itu disebabkan karena perbuatan kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menjadikan kita sebagai hamba yang selalu sadar ketika kita terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan dosa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong, membantu dan memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan musibah, ya, di wilayah Sumatera dan sekitarnya khususnya, dan secara umumnya di belahan dunia ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdil hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.